Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Suhupi, Prodi PBSI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai sastra bandingan saya, yaitu perbandingan cerita Batu Balai dan Batu Baga. Salah satu bentuk karya sastra yaitu cerita rakyat. Nah, sebelum saya menjelaskan cerita rakyat itu apa, di sini saya akan menjelaskan sastra bandingan menurut Damono. Sastra bandingan atau komparatif literatur dapat diartikan sebagai kajian perbandingan kesusastraan. Sastra bandingan awal kali dirintis pada abad ke-18, pertama kali muncul di Eropa. Studi sastra bandingan pertama kali muncul di Prancis pada abad ke-19. Ide sastra bandingan dikemukakan oleh Sainte-Beuve dalam sebuah artikelnya pada tahun 1868. Nah, menurut Rosidi, cerita rakyat merupakan salah satu bentuk ekspresi kebudayaan daerah yang jumlahnya beratus-ratus di seluruh Indonesia. Bahasa-bahasa daerah yang menjadi media pengucapan tradisi lisan juga merupakan bagian dari kebudayaan tradisional, yaitu bahasa yang paling tepat dapat mengekspresikan isi kebudayaan daerah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya salah satu jenis atau bentuk dari cerita rakyat yaitu legenda. Legenda merupakan cerita bersifat keduniawian yang ditokohi oleh manusia, walaupun ada kalanya mempunyai sifat luar biasa dan sering juga dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sinopsis cerita yang pertama yaitu Batu Balai. Nah, cerita Batu Balai ini mengisahkan seorang janda miskin yang hidup bersama anaknya yang bernama Dempu Awang, tinggal di sebuah gubuk reot di salah satu hutan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia menanam sayuran di kebun. Setiap hari, Dempu Awang membantu ibunya menanam sayur-sayuran. Tiba-tiba, ia bosan kehidupan yang seperti itu saja, yang akhirnya merantau ke seberang untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Nah, ia pergi ke sana menjadi anak buah kapal, salah satu pemilik kapal yang ada di pelabuhan Mentok. Setelah beberapa tahun ia merantau, ia telah menjadi anak yang kaya raya dan tentunya kehidupannya lebih berkecukupan dari sebelumnya. Namun, pada saat ia bertemu dengan ibunya, ia tidak mengakui ibunya, bahkan ia mendorong ibunya sampai jatuh. Nah, kemudian karena ibunya sakit hati dan kesal pada anaknya itu, ia pun mengutuknya menjadi batu. Konon katanya, mengapa disebut Batu Balai? Karena dulu di dekat batu yang sekarang Batu Balai berada, dulunya di samping sebuah batu itu ada balai. Nah, hingga masyarakat setempat sampai sekarang mengenalnya, menyebutnya dengan Batu Balai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sinopsis cerita Batu Baga. Nah, cerita Batu Baga ini mengisahkan ada seorang laki-laki yang bernama Intobu. Dia hidup bersama anaknya yaitu Impalak. Beberapa tahun mereka hanya bekerja sebagai nelayan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia pergi ke laut untuk menangkap ikan. Bagaimanapun cuacanya, mereka selalu pergi ke laut untuk menangkap ikan karena jika tidak begitu mereka tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena Impalak merasa bosan yang setiap harinya bekerja sebagai nelayan, namun Impalak juga selalu membantu bapaknya Intobu untuk menangkap ikan di laut. Nah, karena dia ingin mencoba sesuatu yang baru, maka ia memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Nah, ia berangkat ke sana dengan menaiki baga atau disebut juga perahu layar. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, ia telah menjadi anak yang sukses. Tentunya ia telah mendapatkan kehidupan yang baik dari sebelumnya.
Namun ia juga tidak mengakui ayahnya, karena ia malu pada istrinya, ayahnya yang sudah tua. Karena sang ayah merasa marah, tentunya ayahnya pun mengutuknya menjadi batu. Nah, Batu Baga ini sampai sekarang terkenal di masyarakat setempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dari cerita Batu Balai dan Batu Baga. Pertama, persamaannya bisa dilihat dari tokoh utama yang terdapat pada cerita Batu Balai dan Batu Baga, yaitu yang sama-sama ingin merantau mencari pekerjaan agar kehidupannya menjadi lebih baik. Mereka pun sama-sama setelah merantau mendapatkan istri yang cantik dan menjadi anak yang sukses yang kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun mereka juga sama-sama menjadi anak durhaka karena tidak mengakui orang tuanya. Nah, selain terdapat persamaan, terdapat juga perbedaan. Cerita Batu Balai dan Batu Baga berasal dari daerah yang berbeda. Cerita Batu Balai berasal dari daerah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan cerita Batu Baga dari daerah Sulawesi Tengah. Nah, selain itu terdapat pula persamaan tema dari kedua cerita tersebut, yaitu pendurhakaan. Jelas ini dapat dilihat dari ceritanya, dari awal cerita hingga ia menjadi anak yang berhasil karena kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Namun mereka menjadi anak durhaka dengan tidak mengakui orang tuanya, sehingga orang tuanya marah dan mengutuknya menjadi batu. Serta alur yang digunakan pun memiliki persamaan, yaitu alur maju, karena dalam ceritanya dijelaskan secara rinci dari awal sampai akhir tanpa menceritakan masa lalunya. Selanjutnya, latar dari kedua cerita ini memiliki perbedaan. Dalam cerita Batu Balai terdapat hutan, gubuk, pelabuhan mentok, kapal, kebun, dan di tengah laut. Sedangkan cerita Batu Baga terdapat latar laut, pelabuhan, baga atau disebut juga perahu layar, dan di tengah laut. Latar tempat hutan, gubuk, pelabuhan mentok, dan kapal kebun di tengah laut dalam cerita Batu Balai bisa dilihat ketika ibu dan anak itu tinggal di gubuk reot di sebuah hutan, dan Dempu Awang pun berangkat ke pelabuhan mentok untuk pergi berlayar di sebuah kapal dan kebun, yaitu ditunjukkan ketika Dempu Awang dan ibunya selalu menanam di kebun untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan di tengah laut ketika Dempu Awang bertemu dengan ibunya dan ia tidak mengakui ibunya, lalu ia pergi, dan ketika di tengah-tengah laut ada bencana melandanya, dan setelah cuaca kembali cerah, ia telah menjadi batu. Cerita Batu Baga terdapat laut, pelabuhan, baga atau perahu layar, dan di tengah laut dapat dilihat ketika Impalak dan Intobu selalu menangkap ikan di laut, lalu Impalak pergi ke pelabuhan dengan menggunakan perahu layar untuk pergi ke negeri seberang, dan di tengah laut ketika ia dilanda bencana dan hingga akhirnya ia dikutuk oleh ayahnya menjadi batu. Lalu tokoh dan penokohan. Tokoh dalam kedua cerita ini memiliki perbedaan dapat dilihat dari nama tokoh, yaitu dalam Batu Balai terdapat tokoh Dempu Awang, ibu istri Dempu Awang, tuan pemilik kapal dan anak buah kapal. Sedangkan dalam cerita Batu Baga yaitu Impalak, Intobu, istri Impalak dan pemilik kapal. Sedangkan dalam penokohan cerita Batu Balai dan Batu Baga memiliki persamaan, yaitu terletak pada tokoh utama yaitu Dempu Awang dan Impalak yang sama-sama mempunyai sifat rajin, pekerja keras, dan semangat yang tinggi. Lalu selanjutnya amanat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Nah, amanat dari kedua cerita ini memiliki persamaan, yaitu mengandung pesan moral di mana kita harus menghargai orang tua dan jangan jadi anak durhaka.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.